Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kalasara Media, kajian lokal Sulawesi Nusantara. Apa kabar Sobat Kalasara? Kembali lagi bersama dengan saya Putri di segmen Ngopi Ngobrolin Opini. Kali ini saya sudah kedatangan dengan tamu yang luar biasa, salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, ada Insinyur Hugua Emling. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan bagi kami dapat mewawancarai salah satu anggota Komisi 2 DPR RI. Baik Bapak, saya langsung saja nih Pak. Pernah menjabat sebagai Bupati Wakatobi dan pernah juga sebagai seorang pengusaha dan sekarang menjadi salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yang dimana membidangi masalah ekonomi pembangunan, perencanaan pembangunan dan sebagainya. Saya ingin tahu bagaimana Bapak melihat growth ekonomi di Sulawesi Tenggara. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara sejauh ini cukup baik ya. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita kan 5,53% tahun 2022 kemarin ya, itu berdasarkan pada statistik. Terus dari pertumbuhan itu, dari aspek PDRB kita, ternyata sektor pertanian, perikanan dan kehutanan itu menyumbang 22% lebih ya, dan sektor pertambangan itu kurang lebih 13% lebih ya. Jadi sektor guru ekonomi Sulawesi Tenggara tetap di sektor pertanian, perikanan dan sektor kehutanan. Kalau ke tambang, tetapi kontribusi PDRB-nya relatif sedikit, dan tambang ini justru bukan menjadi primadona ke depan karena dalam jangka waktu kurang lebih 15 paling tinggi 20 tahun tambang nikel di Sulawesi Tenggara habis, otomatis akan meninggalkan. Kalau tidak terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat serius yang membutuhkan penanganan yang serius. Oleh karenanya, maka sumber ekonomi yang terpenting ke depan adalah salah satu sektor yang kita kenal dengan sektor turisme. Itu menjadi penting. Pariwisata. Pariwisata, ya. Nah Pak, kalau misalnya dibanding dengan provinsi lain di Indonesia, Sulawesi Tenggara menempati posisi seperti apa Pak? Ke depan Sulawesi Tenggara itu bukan cuma masa depan Indonesia, tapi ke depan itu adalah menjadi masa depan dunia. Kenapa? Karena justru di dalam pengembangan ekonomi Sulawesi Tenggara, maka harus melihat posisi Altu 3 sebagai posisi strategis, karena itu adalah alur lintas kapal yang selalu menjamin pertukaran barang dan jasa dari pusat peradaban sekarang di Lautan Hindia, Jepang, China, Korea Selatan, termasuk India. Ini pusat peradaban. Nah, Altu 3 ini persis di atas kepala Sulawesi Manado, gitu, otomatis selalu masuk ke Sulawesi Tenggara dengan pelabuhan Lamberu sebagai pelabuhan alam, dan pandangan saya ini pandangan saya. Kemudian jembatan Menabutan menjadi sangat penting dihubungkan Dugu itu, kemudian lalu kita bangun salah satu pelabuhan penting antara di Kamaru atau di Pasarwajo untuk mendinamisasi dua pulau ini dalam sektor pertanian dan perikanannya tentu, dan kehutanannya sebagai suku guru ekonomi. Lameriru untuk mendukung seluruh kabupaten kota yang ada di sini di daratan Sulawesi, sehingga kalau pelabuhan-pelabuhan penting ini menjadi kenyataan ke depan, maka Sulawesi Tenggara itu menginspirasi ke pusat peradaban di benua Asia, kemudian juga menginspirasi beresonansi produksi pertanian, perikanan, dan industri kreatif termasuk turisme juga, ini beresonansi ke benua Australia, benua Amerika, termasuk Amerika Latin. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana masa depan Sulawesi Tenggara, menurut saya Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi yang sangat keren dari aspek ekonomi, keren dari aspek peradaban, dan keren dari aspek berbagai aspek untuk masa depan bukan cuma Indonesia tapi masa depan dunia. Ya. Jadi sektor utama yang mengembangkan ekonomi di Sultra itu selain dengan pertanian, kebunan, kehutanan, dan juga pariwisata ya Pak. Ya. Lantas bagaimana dengan sektor pendidikan Pak? Apakah itu menjadi salah satu yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga di Sultra? Oh ya, sangat. Justru kan sebetulnya langkah pertama kalau misalnya nih, kalau kita bicara tentang pembangunan daerah, maka nomor satu itu dan teramat penting itu kan pasti sektor pendidikan. Ya. Baru kita bicara sektor kesehatan, baru kita bicara tentang sektor bisnis. Karena itulah dikatakan dengan Human Development Index, ya, pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya maka sektor pendidikan teramat dan teramat penting. Nah, bagaimana nih Pak membuat sektor pendidikan jadi berperan?
Ya makanya sebetulnya yang harus nyambung ini namanya, saya selalu bilang bahwa pendidikan tinggi itu tidak menara gading. Apa artinya? Dia harus mengajarkan ilmu ya pada saat yang bersamaan memampukan kematangan emosional mahasiswanya. Karena sekali lagi bahwa kalau dilihat kesuksesan Hugo, saya hanya contoh, Hugo itu sukses, 80% kematangan jiwa saya, perbaikan inner beauty saya, ya, berdasarkan pada landasan etik dan moral itu paling penting. Ya, jadi kalau diri saya ini tercerahkan, terdidik dan tercerahkan dengan pandangan emosional, ya tentu nilai-nilai agama pastinya lah itu, dan berbagai keluhuran diri dan seterusnya itu terpenting. 80% kesuksesan moral, landasan etik dan moral, baru kita bicara ilmu pengetahuan dan teknologi itu 20%. Jadi pendidikan kita itu lebih kepada sebetulnya di samping memang prodi itu semua mengelompokkan ilmu pengetahuan yang hanya 20% berpengaruh. 80% itulah bagaimana mahasiswa terjun ke masyarakat, terjun ke lumpur kehidupan istilah saya. Anda jatuh bangun di sana. Semakin Anda merayakan kegagalan Anda, maka semakin berkualitas Anda. Tapi siapapun anak-anak mahasiswa terutama menghindari yang namanya uji coba dan menghindari kegagalan di lapangan, maka sebetulnya itu adalah kegagalan pendidikan sendiri. Karena pendidikan hanya memampukan cara berpikir dan memampukan mahasiswa mengerti esensi kehidupan, di mana kehidupan itu harus nyata. Sebab kalau hanya hayalan-hayalan itu namanya fantasi. Sama lah kalau kita bicara tentang kebahagiaan. Sebetulnya kan kebahagiaan itu adalah dimensi cara pandang. Ya mungkin sini bahagia, mungkin ini bahagia, mungkin ini bahagia. Itu kan sebetulnya fantasi. Kebahagiaan itu adalah keikhlasan kita untuk menerima lumpur kehidupan. Keikhlasan kita untuk menerima segala risiko kehidupan. Keikhlasan kita untuk menerima segala cobaan kehidupan. Baru kita menemukan yang namanya kebahagiaan. Jadi sebetulnya pendidikan itu lebih kepada memampukan cara pandang, mindset, untuk mengerti hakikat kehidupan nyata. Bukan fantasi-fantasi sebagaimana yang kadang-kadang kita bayangkan. Nanti kalau Anda jadi pejabat, Anda akan bahagia, kalau menjadi miliarder akan bahagia, ya dalam aspek ekonomi. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah kebahagiaan moral dan etis Anda. Karena itu yang abadi. Yang lain-lainnya itu kalau Anda pembisnis tanpa landasan moral dan etis itu, maka bukan pertumbuhan, bukan kebahagiaan, tetapi sebenarnya mungkin hanya pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu hanya menghitung berapa skala bertumbuh, ya. Tetapi kalau kesejahteraan itu berapa skala bertumbuh didasari pada landasan etik dan moral. Karena itulah, ya, saya kemana-mana selalu mengajarkan 4 pilar kebangsaan, karena landasan etik dan moral itulah sebetulnya itu karakter dalam bahasa. Kalau Anda kehilangan uang, maka sebetulnya Anda tidak kehilangan. Kalau Anda kehilangan jabatan, sedikit kehilangan. Tapi kalau Anda kehilangan karakter, maka Anda kehilangan segalanya. Jadi caranya esensi pendidikan kita, bagaimana mengajarkan pendidikan karakter yang didasari pada landasan etik dan moral. Karena di sana 80% berpengaruh pada kesuksesan dia menjadi seseorang bermakna buat masyarakat dan alam lingkungannya ke depan atau tidak, sangat tergantung pada 80% landasan etik dan moral. Nah baik Pak, untuk kami nih mahasiswa di era global sekarang nih, generasi Z nih misalnya nih, bagaimana mengoptimalkan potensi kami sebagai mahasiswa sehingga kami tuh dapat membantu juga dalam peningkatan ekonomi di provinsi tercinta kami? Iya, sekali lagi bahwa pemahaman bahwa sebetulnya pendidikan itu adalah membawa derajat Anda tertinggi pastinya. Tetapi yang lebih dari itu adalah Anda harus bisa masuk ke sektor real. Jadi mahasiswa belajarnya ke sektor real, ya. Anda apa namanya? Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini kan sebetulnya intinya adalah kalau Anda fakultas hukum, maka kalau Anda hanya mempelajari pasal-pasal demi hukum, maka lalu filsafat hukumnya menjadi lemah. Karena hukum kan untuk manusia, hukum untuk hewan, hukum untuk cacing, hukum untuk udara, hukum untuk awan, hukum untuk segala ciptaan Tuhan. Berarti kalau Anda belajar ilmu hukum, maka Anda harus belajar berternak.
Kalau Anda hukum, maka Anda belajar berbisnis. Kalau Anda hukum, maka Anda belajar jadi petani. Kalau Anda hukum, maka Anda belajar menjadi nelayan. Anda hukum akan belajar menjadi seorang pemimpin daerah atau pemimpin sebuah perusahaan. Sehingga Anda membela hukum, Anda menggunakan pasalnya untuk membela apa yang manusia dan alam sekitarnya, maka Anda mengerti hakikatnya. Oleh karenanya itu, maka banyak sekali mahasiswa gagal karena menganggap bahwa ijazah misalkan fakultas hukum atau fakultas pertanian itu dia mau bekerja menjadi pengacara dan bekerja menjadi petani atau pembisnis di bidang petani. Ini pengetahuan lebih memberikan pada struktur berpikir. Cuma saya sebagai Bupati Wakatobi 2 periode, saya sebagai menjadi anggota DPR RI, saya lulusan Fakultas Pertanian UHO. Ya, karena ilmu pertanian ini bukan berarti saya harus jadi petani, walaupun ada pasti saya jadi petani karena pasti banyak kebun saya, karena itu basic saya. Tapi mendalami pertanian sebetulnya ikrar di sini radikal lagi membaca tanahnya dan ini untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan alam semesta. Oleh karenanya maka karena ilmu pertanian ini yang mengantar saya menjadi seorang bupati yang mengerti tentang hakikat hubungan-hubungan ini, mengerti sebagai anggota DPR bahwa saya harus memperbaiki keadaan masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi sekali lagi bahwa pendidikan bukan menjamin bahwa kamu harus selesai, tapi fokus di jurusan Anda untuk bermakna kepada manusia dan alam sekitarnya. Inilah cara-cara pandang yang sebetulnya begitu selesai, lalu ijazah yang kemana-mana, jajakan ijazah, lalu kalau ijazahnya tidak diterima, apa arti sebuah kertas sebetulnya? Karena ini hanya pengakuan dasar. Ini hanya tiket Anda bisa masuk ke arena, tapi jadi pemain di arena sangat tergantung pada kualitas Anda. Nah, baik Pak. Pertanyaan terakhir kembali ke masalah ekonomi ini. Apakah dalam program pengembangan ekonomi di kampus ada perhatian khusus dari pemerintah, mungkin seperti berupa bantuan modal atau bahkan mungkin fasilitas? Ya, itu kewajiban negara. Karena sekali lagi bahwa universitas itu kan sebetulnya laboratorium ilmu dan metodologi ilmiah. Jadi sebetulnya bantuan apapun yang diberikan kepada universitas itu, contohnya misalkan, kalau ada kedokteran maka mesti kan ada rumah sakit kampus. Untuk apa itu rumah sakit? Untuk mahasiswanya beruji coba, tapi pasiennya juga untuk mendapatkan pelayanan pada masyarakat sekitarnya. Kenapa diperlukan inkubator bisnis misalkan kalau ada jurusan bisnis di sini? Supaya dia mahasiswanya belajar bagaimana, tapi juga masyarakat sekitarnya terlayani. Oleh karena itu maka perguruan tinggi tidak bisa menara gading, ya harus dia semua jurusannya itu harus terkoneksi dengan masyarakat. Makanya kita kenal namanya pentahelix atau hexahelix: akademik, bisnis, kemudian pemerintah, kemudian masyarakat dan media. Perpaduan dari pentahelix ini lalu membuat perguruan tinggi itu bermakna bukan cuma sebuah laboratorium ilmu pengetahuan, tetapi justru menjadi lahirlah manusia yang mengerti teori, mengerti ilmu, tapi juga mengerti bagaimana melaksanakannya di masyarakat, sehingga bisa memajukan pembangunan masyarakat dan daerahnya itu sendiri. Baik, luar biasa sekali, banyak sekali petuah, saran-saran yang Bapak bagikan kepada Sobat Kalasara semua. Mungkin itu saja, demikian video kita kali ini. Sekali lagi Bapak terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang membagikan informasi bersama di Sobat Kalasara. Untuk Sobat Kalasara di rumah, jangan lupa untuk tonton terus video Kalasara Media, karena video Kalasara Media berisikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Baik, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus video Kalasara Media. Kalasara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.